ta'aruf. Boleh. Oke. Ini teman-teman gimana nih kabarnya? Mungkin yang lagi berpuasa bisa ngabuburit sambil nonton kita ya? Iya, bisa banget. Pertama ini sih, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar sampai di akhir dan bolong-bolong ya. Setan banget bolong-bolong. Dan juga kali ini kita mau menyapa teman-teman yang ada di sini dan juga Bapak Ibu dosen, yaitu ada Bu Maya, ada Bu Tabita juga, sama ada Pak Handoyo. Wow, aku udah lama banget gak ketemu Pak Handoyo. Ngomong-ngomong kita belum kenalan tahu. Oh iya lupa. Sebelumnya nama saya adalah Martinus Angger dan ini rekan saya. Aku Karin. Kita di sini akan nemenin kalian buat ngabuburit juga, buat ngasih tahu beberapa selintingan info penting juga. Sebenarnya ini acara apa sih? Sebenarnya acara itu adalah acara pembukaan Pardes 13. Wah, acara Pardes 13 itu yang rupa-rupa visual itu ya? Bener sekali. Tapi sebelumnya Karin tuh tahu nggak sih Pardes itu apa sebenarnya? Setahu aku ya Pardes tuh ini nggak sih buat memperingati perayaan ulang tahunnya di kafe ya? Tepat sekali. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pardes itu adalah Des Natalis untuk Rokdi DKV Unika. Oh ya, sebelum itu kita akan membacakan media partner. Jadi kita punya media partner apa aja? Yaitu yang pertama ada Prambors Radio, your Indonesia #1 hits music station. Lalu ada Koloni Gigs dan juga Delta FM lagu Trena. Oke. Mungkin kita langsung aja mulai pembukaan acara pameran Pardes 13 Warpa Visual kali ini. Untuk dimulai, saya mau menyapa Pak Diki. Halo Pak Diki. Ya, oke. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Diki. Gimana Pak Diki, apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya. Bagaimana yang di sana? Aman. Baik Pak, aman. Aman ya. Oke, terima kasih. Diki lagi di Moon Island atau di mana nih Pak Diki? Saya kalau di latar belakang ini kompleks BSB ya, Unika yang baru ini latarnya. Tapi kalau faktanya saya di Muntilan ya, Moon Island. Meski jauh di sana kita tetap bisa berhubungannya Pak Diki ya. Iya betul. Amin ya. Mungkin langsung aja sambutan dari Wakil Dekan 3 bagian kemahasiswaan dan alumni Bapak Diki Prastomo, saya persilahkan. Ya baik, oke, terima kasih teman-teman yang membawakan acara online ini ya, Paradise Rupa-Rupa Visual. Selamat sore untuk Bapak Ibu dosen ya, yang berkenan untuk hadir. Saya melihat ada Pak Bayu ya, kalau tidak salah ada Pak Bayu, ada Bu Tabita Nani tadi, terus ada Pak Handoyo ya, Bu Maya, dan juga Bapak Ibu dosen yang lain yang mungkin juga memonitor lewat YouTube ya, atau juga mungkin dari komunitas-komunitas penggiat di kafe di Semarang maupun sekitarnya. Selamat sore, selamat datang di Paradise 13 ya, yang sudah disebut tadi oleh teman-teman. Dari Fakultas Arsitektur dan Desain menyambut dengan gembira ya acara dari program studi desain komunikasi visual ini. Tidak terasa sebetulnya ya, karena umur ya, secara umur sudah 13 tahun katakanlah begitu ya, Paradise 13 gitu. Tapi kalau ini ibarat anak kecil ya mungkin baru lulus SD kali ya, baru lulus SD gitu. Ini juga masih lucu-lucunya, masih semangat lari ke sana ke sini ya, kayaknya begitu ya. Nah, kali ini kita memang
sudah 2 kali ya untuk ya dalam kondisi pandemi ini dalam tanda kutip terpaksa untuk memeriahkan ya hari ulang tahun yang ke-13 ini oleh teman-teman KMD Cafe ya melalui online ya karena masih pandemi ya. Kami berharap semua teman-teman yang menggiatkan kegiatan ini ya dari panitia, dari segala angkatan yang terlibat itu juga dalam kondisi yang tetap sehat ya, tetap sehat, semangat dan menjalankan protokol kesehatan gitu kira-kira. Karena Paradise yang ke-12 pun juga kita mengalami hal yang serupa ya. Jadi pasti ada banyak permakluman gitu. Nah, namun demikian seperti yang saya ungkapkan tadi di depan ya, pasti kita tetap dengan penuh keceriaan menyambut setiap datangnya ungkapan syukur kita gitu ya di setiap Paradise gitu. Nah kali ini kalau memang mengambil rupa-rupa visual ya, kami berharap para audiens yang ada di sini nanti bisa menikmati ya beberapa sajian dari ungkapan syukur kami di kafe itu dengan tangan terbuka ya, dengan gagasan-gagasan yang mengalir ya. Misalnya ada pameran, ada kegiatan lainnya ya seperti workshop di kelas yang beberapa waktu lalu juga sudah dilaksanakan secara live ya di IG Live maupun di Zoom gitu. Jadi beberapa rangkaian itu ada puncaknya di sini ya yang nantinya hadirin dapat turut serta dalam ungkapan syukur ini ya. Nah tentunya saya hanya ingin menegaskan tadi yang disampaikan teman-teman bahwa ya ada penciri khas gitu ya di Cafe Unika kalau melalui Paradise ini bahwa setiap generasi itu punya kepedulian di lingkungan sekitarnya ya. Jadi kalau tahun ini itu teman-teman yang berkarya ya melalui karya-karya desainnya itu pasti juga sangat peduli dengan lingkungannya ya. Bahwa ada sesuatu yang harus disampaikan atau dikomunikasikan secara visual ya. Dan itu menjadi gagasan gitu ya untuk memberikan kontribusi ya. Kontribusi yang meskipun tidak besar tetapi bisa memberi suasana yang damai, sejahtera dan untuk orang-orang yang melihat karya-karya desain komunikasi visual yang terkait rupa-rupa visual ini bisa memetik manfaatnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menutup sambutan ini selamat saya ucapkan kepada Prodi Desain Komunikasi Visual ya yang telah berusia genap di bulan Mei ini ya. Sebetulnya tepatnya nanti lebih ke tanggal 15 kalau tidak salah ya. Di usia yang ke-13 ya. Semoga melalui Paradise ini bisa muncul ya gagasan-gagasan baru, karya-karya baru yang semakin peduli tetapi juga pesan-pesan yang disampaikan dengan sangat menarik itu punya manfaat buat kita semua ya sebagai perancangnya, tapi juga untuk targetnya itu juga menjadi manfaat yang baik gitu ya. Kira-kira gitu. Sekali lagi selamat dan tetap jaga protokol kesehatan yang baik ya. Salam sehat dan salam hebat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Diki atas sambutannya. Semoga buat teman-teman panitia ini dapat semangat dari Pak Diki. Semoga acaranya tetap lancar. Dan semoga Pak Diki juga sehat selalu di sana. Dan sebelum kita masuk ke acara yang selanjutnya, gimana kalau kita tebak-tebakan dulu? Keluarin terus tebak-tebakan ya. Tapi sebelum tebak-tebakan, tadi kan udah sambutan dari Dika. Ini ada juga sambutan dari Kaprodi DKV Unika Sugi Pranoto kepada Bapak Bayu kami persilakan. Oke, selamat sore semuanya. Semoga selalu sehat, semoga selalu semangat dan tetap kreatif ya. Semoga suara saya kedengaran ya. Terdengar Pak. Cukup terdengar ya, oke.
Soalnya saya agak khawatir karena tiba-tiba tadi beberapa kali tadi pagi saya ada event begitu, tiba-tiba tengah-tengah bicara hilang. Ya oke. Jadi terima kasih buat semua panitia, semua kru yang sudah menyelenggarakan event Paradise 13 ya, yang akan berjalan ini nanti gitu ya. Terima kasih sudah mengingat Dies Natalisnya DKV yang nanti kalau Pak Diki tadi mengatakan sudah genap 13 tahun, saya agak mengkritisi sedikit karena 13 itu adalah angka yang ganjil gitu ya. Jadi ganjil 13 tahun gitu ya. Meskipun kayaknya angkanya menjadi angka yang banyak orang mengatakan angka 13 itu angka yang angka sial lah, angka nggak baik lah, angka macam-macam gitu ya. Tapi saya nggak setuju dengan itu ya, karena angka 13 itu adalah angka yang cukup menyenangkan ya, cukup menyenangkan. Kenapa? 13 itu adalah angka yang spesial kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena huruf depan saya juga nama saya itu asalnya angka 13 ya, kalau digabung ketemunya B. Ya, angka yang cukup baik, cukup spesial lah ya buat saya ya. 13 itu adalah angka keberuntungan justru. Kalau orang lain menganggap bahwa itu adalah angka yang tidak baik, maka yakinlah bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi artinya meskipun sekarang kita melakukan peringatan atau sebuah peristiwa yang bermakna untuk DKV ya, dengan sesuatu yang tidak biasanya ya. Kenapa? Karena ini adalah kayaknya baru pertama kali ini ya Paradise daring ya, yang sebelumnya kita masih mengalami dengan acara yang masih bisa ketemu langsung ya, karena kita mulai corona itu bulan-bulan udah lewat dari bulan Mei ya. Artinya ini adalah sesuatu yang cukup berbeda dengan yang lain ya, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, tetapi kita bisa menyajikan sesuatu yang menurut saya cukup hebat gitu, bahkan sangat hebat ya, karena Anda berani melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Meskipun daring, saya juga tidak berharap bahwa acara ini kemudian rangkaian acara yang nanti akan ada di dalam Paradise ini nantinya terus menjadi sesuatu yang kurang dari yang lain ya. Saya nggak setuju dengan itu ya. Saya akan tetap mendorong bahwa kita meskipun kita melalui daring, kita tetap memberikan manfaat untuk lingkungan kita ya. Kuliah kita daring, acara ini juga daring, bukan berarti terus kemudian kita menjadi tidak bermanfaat gitu ya. Oke. Nah kan kamera saya off sendiri, maaf. Oke ya. Jadi semoga dengan acara Paradise ke-13 ini, meskipun eventnya itu daring ya, tetapi kita tetap dapat memberikan satu manfaat ya. Saya melihat berbagai macam acara, susunan acaranya kemarin, saya melihat banyak hal-hal yang nantinya akan bisa kita manfaatkan gitu ya, untuk keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan DKV kita. Ya, kita di sini kita juga akan mencoba untuk show off apa yang kita miliki, apa yang kita mampu untuk kita kerjakan untuk ke depan. Ya, semoga dengan event Paradise ini kita bisa melihat sesuatu dari sisi baiknya. Ya, artinya peristiwa apapun yang akan Anda jumpai nantinya gitu ya, itu akan bisa memberikan sisi baik dari sudut pandang Anda yang akan berpengaruh kepada lingkungan sekitar Anda, gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga acara Paradise ini akan terus bisa memberikan manfaat untuk sekitar, ya, termasuk buat Anda, ya, semakin kreatif, ya, tidak lagi terhambat oleh sebuah keadaan. Ya, keadaan kita sekarang harus online nih, gitu. Ya udah, oke, kita memanfaatkan online ini sebaik-baiknya, ya. Biarpun kondisi pandemi, jangan melihat dari sisi negatifnya, tetapi kita lihat dari sisi positifnya, ya. Daring itu memang untuk beberapa waktu yang lalu menjadi penghambat, tapi itu juga menjadi sisi positif. Kenapa? Karena dengan daring itu kita bisa datang kemana-mana justru. Acara Anda ini pun juga dengan menggunakan, gara-gara daring, acara Anda akan masuk ke YouTube yang akan dilihat oleh banyak orang. Ya, artinya di situ ada sisi positif yang pasti akan bisa kita manfaatkan. Gitu ya. Oke, begitu saja mungkin dari saya, ya. Selalu kreatif, selalu semangat, selalu berpikiran positif, gitu ya. Salam sehat selalu, salam kreatif. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Bayu atas sambutannya. Semoga doa yang diberikan Pak Bayu kembali ke Pak Bayunya sendiri. Dan Amin. selamat menunaikan ibadah puasa juga kepada Bapak Bayu dan keluarga. Oke, selamat puasa juga. Selamat menanti buka puasa ya harusnya kalau udah jam segini ya. Iya, terima kasih Pak Bayu. Oke. Nah, sekarang ini kita oh iya, aku tadi belum tanya tentang Mhm. pameran-pameran ini kan. Kita kan ada pameran. Ada juga workshop di rangkaian acaranya. Ini tuh sebenarnya membahas tentang apa sih? Itu kemarin kayaknya tentang packaging gitu ya. Mungkin bukan kita yang akan jelasin lebih lanjut, mungkin kita tanya yang lebih paham. Wah. Tapi sebelumnya, Hmm. anyways, kita tuh disponsori juga oleh salah satu UMKM yang ada di Semarang, yaitu Pasisir Batik. Nah, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari ketua acara Paradise 13 ini kepada Kak Bagas. Waktu dan tempat, silakan. Halo. Halo. Suaraku kedengaran. Kedengaran ya. Keren. Mantap Oke, banget. terima kasih teman-teman dokter. Ini sebelumnya saya mengucapkan selamat sore untuk yang terhormat Bapak Agustinus Diki Prastomo selaku Wakil Dekan Bagian Siswaan dan Alumni, dan juga Bapak Bayu Widiantoro selaku Kepala Program Studi DKV Unika, serta Bapak dan Ibu DKV, dosen DKV Unika. Pada kesempatan hari ini kita pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara pembukaan Paradise 13 dalam keadaan sehat meskipun dengan luar biasa. Yang kedua, saya selaku ketua panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh panitia serta pihak yang membantu dalam keberlangsungan acara ini. Paradise sendiri merupakan tema ini karena pentingnya packaging dalam suatu produk, di mana sekarang banyak sekali UMKM yang berdiri namun kurangnya daya tarik pada kemasan desain produk itu sendiri. Maka dari itu, Paradise 13 bekerjasama dengan beberapa desainer dan UMKM di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Untuk judul Paradise 13 kali ini yaitu rupa-rupa visual yang dimana merupakan corak atau ciri khas dan serta gaya dari para desainer untuk memvisualisasikan desain mereka atau packaging UMKM tersebut. Nah, rupa-rupa untuk produk UMKM ini juga banyak macamnya, ada dari kerajinan tangan, ada dari fashion, kosmetik, dan juga food and beverage. Maka dari itu nantinya desainer akan membantu produk dari UMKM tersebut untuk divisualisasikan ke dalam bentuk packaging. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya pada akhir acara nanti. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat menikmati dan mengikuti acara Paradise 13. Terima kasih. Nungguin ya. Langsung aja sih. Oke. Terima kasih Mas Bagas atas waktu yang telah diberikan dan semangat yang membara, membakar hati dan jiwa raga ini. Jadi buat teman-teman, Kak Bagas nih ketua Paradise 13 dan dia adalah yang mengkoordinir acara ini. Kalau nggak ada dia, nggak ada acara ini. Gak ada kita berdua ya? Oke. Tak lupa juga Kak Kare tuh suka dengerin radio nggak sih? Suka banget, banget deh. Pokoknya aku tuh selalu dengerin radionya tuh Prambors sama Delta FM. Kalau
Kalau Kak Anggir sendiri gimana? Kalau aku berhubung di tempat aku tuh masih rada susah sinyal ya. Jadi tuh masih kalau dengerin lagu masih pakai radio. Gue tuh anak radio banget gitu loh. Udah kayak dari kakek gue tuh udah kayak menjiwa di radio banget. Udah kayak ngomong tuh keren-keren radio gitu loh. Intonasinya tertata banget ya. Kayak tadi kan Baik. ladies and gentlemen. Wah. Oh ya, kita lupa tadi kita mau tebak-tebakan nggak jadi nih. Tapi sebelum tebak-tebakan kita mau menampilkan sebuah iklan. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani. Nah, temen yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Oh, mungkin ini masih ada sedikit kesalahan teknis. Kita tebak-tebakan dulu aja nih Kak. Sambil kita nunggu-nunggu ya kan, daripada kita diem-diem lagi. Jadi kita tebak-tebakan aja deh. Kangen kan kamu yang suka main tebak-tebakan. Wah, kalau tebak-tebakan aku kali ini rada sulit sih, soalnya bingung nih. Ya, karena kita hampir tiap hari nggak sih tebak-tebakan. Tapi aku punya tebak-tebakan yang paling mudah dulu aja. Apa tuh? Artis apa yang selalu awet muda? Mau Ayunda. Itu kan mau Ayunda. Aduh. Bukan. Apalagi dong apa? Aldi Taphir. Aldi Taphir. Boleh, itu kayaknya Instagram sih ya. Mau tahu jawabannya nggak? Apa tuh? Jawabannya tuh ini, Mika Tambah Yong. Oke. Bisa-bisanya kepikiran. Nah, kita langsung masuk aja. Kita akan menampilkan sebuah trailer dari tim kreatif Paradise. Mungkin kalian bisa menikmati. Selamat menikmati.
Nah, itu dia. Tadi adalah sebuah animasi dari teman-teman kita juga ya. Keren banget nggak sih? Aku kayak liatnya tuh, aduh, aku nyesel sih. Nggak bisa bikinnya, tuh gila. Itu aku dapat bocoran bahwa itu tuh yang bikin tuh dari tim kreatifnya panitia Pardes, dan itu salah satunya ada teman saya Bimo. Wah, dan juga teman-teman yang lainnya. Tapi maaf, saya ingatnya Bimo ya. Nggak apa-apa. Eh, kita juga mau ngasih tahu aja, kalian wajib banget nge-follow Instagram dari Paradise_13 untuk tahu informasi-informasi tentang Paradise ini. Dan kalian juga jangan lupa subscribe YouTube dari kami, yaitu Paradise 13 juga ya Kak. Di layar masing-masing, nggak di bawah di sini. Mana ini, nyari dulu. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman, karena acara Pardes itu masih berlanjut hingga tanggal 12. Oke. Tadi kan udah bahas Pardes, aku mau bahas soal trailernya tadi. Tadi ada sesuatu yang mengganjal nggak sih? Kayak ini tentang apa sih sebenarnya trailernya? Iya, aku juga. Aduh, aku udah lama nggak mikir, suruh mikir sih. Jadi itu kan di Pardes ini tadi sudah jelasin juga sama Kak Bagas, itu tuh mengambil yang membantu UMKM yang membuatkan desainnya untuk dijualin. Jadi kan kalau sekarang kan kebanyakan orang lihat makanan ataupun pakaian itu kan dari visualnya dulu kan. Iya. Apalagi milih pasangan, bukan? Wah. Aduh, depan mata nih. Waduh, ini buat teman-teman yang mau nyari Kak Karin boleh kok. Masih jomblo dia. Terus kamu apa? Aku masih mahasiswa. Saya fokus belajar. Oh, mau tentang UMKM nih ya. Ya. Sebenarnya tuh pameran ini tuh dibuka. Pameran ini dibuka pada hari ini. Nah, tepatnya setelah acara pembukaan pameran Pardes 13 kali ini. Nah, itu tuh kita bisa akses di mana sih, Pak? Itu aksesnya online. Jadi tuh kita nggak perlu datang ke pamerannya melalui venue-nya langsung. Jadi kita bisa lewat rumah masing-masing, melalui device laptop bisa, HP bisa, kecuali HP-nya jangan monokrom ya. Kalau monokrom belum bisa. Itu mungkin cukup buat main Tetris aja, kalau nggak main ular. Snake. Itu pernah rekor belum? Saya dulu dapatnya 500 itu. Kebetulan saya kalau main ya langsung nabrak. Oh, nabrak. Oh, kirain naik kayak trading. Aduh, tidak boleh nyebut merek ya kan? Loh, itu bukan merek. Oke, kan tadi udah nyindir-nyindir pembukaan pameran. Pamerannya itu kan tadi sudah jelasin virtual. Iya. Kita bisa akses di kalau mau pengen tahu pameran Pardes 13 kali ini, silakan kunjungi Instagram kami, yaitu Pardes_13. Nanti tertera di bio-nya, jadi kalian nggak usah perlu repot-repot nyari link atau gimana-gimana, kalian langsung aja masuk di Instagramnya, dan jangan lupa follow, biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi penting yang akan kita kasih ya kayak. Ataupun mau nge-stalk kita follow di Pardes kok, bisa dicari aja. Promosi sih mas. Iya dong. Kalau jomblo ya ampun. Tapi jam-jamnya lapar ini sebenarnya. Iya. Tapi kan puasa kak. Iya puasa. Iya. Puasa itu biasanya menghalang apa? Menghalang makan, nafsu, minum, banyak sih kak. Ini buat teman-teman yang pengen datang ke pameran Pardes 13 ini, boleh skin ML, bukan. Scan QR code yang ada di sini. Buat teman-teman boleh lah di screenshot dulu lah kalau yang nonton di YouTube
di screenshot nanti di scan. Itu langsung ke venue-nya pameran Pardes 13. Tapi tetap sih wajib banget sih nge-follow Instagram kita di paradise_12. Terus ini sih Kak, besok kan kita berarti masih ada acara itu sampai tanggal 12. Nah, kebetulan katanya nih, sintingan infonya adalah besok ada bedah karya. Apa atau cuman pameran doang biasa? Jadi untuk acara selanjutnya Pardes itu ada bedah karya nih Kak. Di acara bedah karya ini kita bakal mengulik dan mengetahui siapa sih pembuat dari karya-karya yang keren banget sih. Kakak belum nonton ya? Sama juga. Habis ini harus kita tonton. Banget sih. Jujur. Buat sambil buka puasa, ngabuburit. Kira-kira yang ngisi siapa aja sih? Yang ngisi itu salah satu dan bakal kita sebut semuanya. Yang pertama itu ada Kak Bavo. Dia merupakan mahasiswa DKV Unika. Yang datang itu. Sumpah, ini adik-adik yang belum pernah ketemu Kak Bavo mungkin pasti ketika kalian melihat Kak Bavo pasti langsung terpesona. Aku terpesona. Terus ada siapa lagi Kak? Oke. Lalu ada ada Kak Gia. Kak Gia ini sangat orang yang sangat taat kepada Tuhannya. Dan juga dia merupakan mahasiswa DKV Unika angkatan 19. Oh, dia kan ini ya, wakil ketua KM DKV. Tepat sekali. Terus ada siapa lagi Kak? Rumor-rumornya sih aku dengar ada Kak Linda juga ya. Oh iya Kak Linda. Ini karyanya tuh aku sudah mantau dari dulu zaman TK. Aku ngeliat mantau Kak Linda tuh karyanya keren-keren sekali. Aku tuh ngefans gitu dari TK. Iya, aku aja kalau lihat gambarannya si Linda itu kayak insecure gitu loh. Kayak aku tuh gagal gitu jadi mahasiswa Unika. Mungkin buat teman-teman penasaran kan, langsung aja nanti lihat aja di pamerannya. Terus, oh iya kita kedatangan presiden juga nih. Tapi presiden siapa nih? Presiden siapa tuh? Ya langsung aja presiden Bapak Jokowi. Bukan dong. Ini Mas Luis presiden. Jadi Mas Luis tuh kakak tingkat kita ya. Dia juga satu orang yang sangat berpotensi dalam membuat karya. Nah kalian kalau penasaran kalian langsung cek aja langsung. Dan gak ketinggalan juga besok itu bedah karya kita ditemenin sama Mas Yosef sama Mas Kevin juga. Ini aku agak bingung ya, Mas Kevin tuh seringnya tuh dipanggil gundul tapi dia gondrong. Jadi kalau kalian penasaran kalian harus ngikutin terus mereka karena besok banget mereka tuh akan dampingin kalian juga buat acara bedah karya ini. Tapi ada satu nama nih yang belum disebut Kak tadi. Siapa? Itu ada Kak Lady. Oh iya, Lady Deborah. Iya tepat sekali. Oh itu ketua angkatan 2020-nya di Kamunika ya? Tepat sekali. Buat teman-teman yang gak usah insecure. Ini aja Kak Lady yang angkatan 20 aja bisa ya. Tapi saya semakin insecure Kak. Kenapa? Maaf, karya saya nggak ada yang bagus. Dimaklumi. Enggak lah, kita harus berlatih terus supaya karya kita semakin baik dan menjadi orang yang lebih baik karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Loh kok lebih ke suci ya? Ini acara Pardes bukan acara agama. Oke. Dan kalau kalian mau ngobrol-ngobrol juga sama yang hari besok yaitu Mas Yosef sama Mas Gundul yang gondrong ini atau Mas Kevin, kalian bisa tulis komen-komen, nanti mereka akan bacain satu-satu.
Dan mereka juga bakalan seru-seruan dan asik-asikan bareng sama kalian juga. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan juga kalau misalnya kalian penasaran soal Tinder, mungkin Mas Yosef sama Mas Gundul tuh jago soal Tinder. Jagonya sekali. Mereka tuh kalau cari ya, bener-bener, wah, sampai seluk-beluk nih ya kan. Kamu kalah sih. Ya ampun. Karena kamu sekarang udah sama aku kan. Oh, tidak. Ngomong-ngomong lagi, sebenarnya tuh aku mau lihat dulu Pardes sebelumnya. Sebelumnya tuh Pardes tuh juga banyak acaranya loh Kak. Itu sebelumnya ada workshop, lalu ada creative sharing, Ada apa lagi? lalu ada workshop lagi. Workshopnya tuh banyak dan ada perlombaannya. Kemarin aku sempat mau ikut sih Kak, tapi kayak ya itu tadi insinyur gitu loh. Insinyur. Antara insinyur sama mager itu berbeda ya Kak? Lebih ke insinyur atau lebih ke mager? Lebih ke kesulitan gitu loh. Sibuk sih Bapak. Karena udah sekarang di jam berapa nih kan? Udah sore banget. Aduh mau buker, bentar ya. Kamu kan bukanya bareng aku. Buka apa? Buka puasa. Asik. Aduh. Sambil menunggu buka puasa kali ini, kita akan tayangkan sebuah iklan. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani. Nah, temen yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani. Nah, temen yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Udah. Udah nih Kak, iklannya. Udah nih. Udah. Udah. Udah sayang belum? Udah. Iya, udah. Ya udah deh. Enggak. Udah aku takut baper nih di sini. Baper apa grogi Kak? Sebenarnya tuh dari tadi tuh Kak Karin ini grogi Enggak teman-teman. Karena kan aku ini kan, chemistry kita tuh Aduh. Sulit ya diungkapkan. Nah, buat teman-teman mungkin udah nggak sabar buat masuk ke dalam pamerannya. Mungkin kita akhiri aja pertemuan kali ini, tapi tidak. ini bukan pertemuan terakhir kita tahu. Bener juga sih. Iya kan? Kita akan bertemu lagi di hari esok bersama dengan Kakak Gundul dan Kakak Yosef. Kakak Kevin. Oh, Kakak Kevin. Kevin si petualang. Itu Ini karena udah sore juga ya kan? mungkin takutnya ngantur ngalor tidur karena kita puasa. Pokoknya kalian harus siapin gadget kalian atau laptop, PC, atau yang lain juga karena pameran Parades ini sudah resmi dibuka di hari ini juga. Dan kalau kalian kesulitan buat mengakses pamerannya itu di mana, kalian langsung cek lagi di Instagram kita di @parades_13. Linknya tertera di bio Instagram kita. Di sini guys. Itu bisa langsung scan. Tapi scannya jangan pakai scan fotokopi ya, nggak bisa. Scannya pakai HP. Mungkin itu aja sih dari kita.
ya. Jangan sampai ketinggalan informasi penting lainnya di Paradise. Pokoknya aku suruh kalian, aku harus meminta sih ini. Kalian harus wajib banget nge-follow dan nge-subscribe akun kita, ya kan? Instagramnya @paradise_13. Aku nggak akan bosan-bosan ngingetin ini ke kalian. Walaupun kita juga sedikit semangat, bukan bosen lah. And anyway, thank you buat teman-teman. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu dosen yang telah menghadiri dan telah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita, ya kan? Ikut mengobrol dengan kita, mendengarkan kita, memperhatikan kita. Anjay, keren sekali. Udah lah, cukupin aja. Saya Martinus Angger. Dan saya Karna Aruna ini. Maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan kata yang tidak benar. See you guys. Bye-bye.